Iya, terima kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan memperkenalkan ya produk baru dari PT BES. Nah, ini adalah Bos Farm namanya ya. Nah, ini kegunaannya untuk apa, terus manfaatnya untuk apa. Nah, ini spesifikasinya ini adalah untuk makanan tambahan atau suplemen untuk ternak. Jadi eh, pangsa pasarnya juga masih sangat cukup luas ya, karena kita ketahui bersama bahwa terutama di desa maupun dimanapun itu masih banyak namanya peternak-peternak ya yang baik memelihara sapi, memelihara domba, bahkan hewan-hewan kecil ya seperti ayam, bebek maupun di beberapa daerah itu juga memelihara eh, udang dan juga ikan. Lah, nanti kita akan sedikit berikan product knowledge terkait dengan Bos Farm ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, di sini tadi ya kita sampaikan bahwa Bosfam ini adalah makanan tambahan atau feed supplement untuk ternak. Nah, ternaknya itu macam-macam ya, seperti bisa dilihat pada gambar. Ini banyak sekali ya, ada bisa diberikan ke sapi, kemudian bisa diberikan ke domba ya, kambing. Ayam ya, ayamnya bisa ayam petelur, ayam bisa ayam pedaging, bisa ayam kampung dan sebagainya. Ya, termasuk untuk eh, hewan atau ternak yang dipelihara di perairan ya, seperti ikan dan juga udang. Begitu. Nah, kemudian untuk Bos Farm sendiri ini adalah eh, produk yang sudah mendapatkan lisensi atau izin edar ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti jangan khawatir, ini sudah mendapatkan lisensi dari Kementan RI ya, nomor sekian itu. Ini termasuk ke dalam kategori obat hewan. Nah, kemudian yang perlu diketahui bahwa adalah Bosfam ini bentuknya dia adalah serbuk ya, serbuk kemudian nanti diberikan ke ternak. Dan sifatnya itu adalah melengkapi ya, melengkapi pakan yang sudah ada. Jadi tidak menggantikan begitu. Jadi kalau sapinya itu sudah makan rumput atau ayamnya sudah makan pelet itu tidak diganti dengan produk Bosfam ini, tapi ditambahkan sifatnya, kira-kira demikian. Lah, secara substansi, lah kegunaan Bosfam sendiri ini adalah untuk memacu pertumbuhan ternak ya dan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Lah, mau bagaimanapun juga kalau orang beternak, orang usaha itu kan pasti yang ingin dicari adalah keuntungan. Lah, keuntungan itu bisa didapatkan dari ini ketika eh, ternaknya itu tumbuh sehat, ternaknya itu pertambahan bobot badannya semakin tinggi, maka nanti harapannya keuntungannya pun juga akan lebih besar. Begitu, nggih. Nah, kemudian untuk Bos Farm sendiri ini ukurannya adalah packingan di 350 gram begitu. Nah, ini bentuknya, kemudian, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa Bosfarm ini adalah teknologi aditif pakan ya, yang mengandung mineral makro, mikro, eh, vitamin. Nah, termasuk Bosfarm sendiri ini ada kandungan herbalnya ya. Jika diberikan ke ternak, ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat positif. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mineral makro maupun mikro dan elemen penting lainnya itu sudah didesain ya secara khusus ya, sudah didesain secara khusus eh, untuk memicu pertumbuhan ternak. Lah, kemudian apa bedanya dengan produk-produk lain mungkin yang sudah ada di pasaran atau di toko
pertanian, toko peternakan ya yang mungkin kita temui di masyarakat bahwa produk Bosch Farm ini adalah ini nanti mengedepankan ini ada elemen-elemen mikro dan juga ekstrak herbalnya begitu. Lah kalau Bapak Ibu temui produk yang serupa itu biasanya hanya mengedepankan pada elemen makronya saja. Lah padahal elemen-elemen mikro atau elemen-elemen yang sifatnya kecil ini itu sangat-sangat penting untuk memicu pertumbuhan dan itu biasanya dilewatkan oleh mereka dan eh, biasanya produk-produk lain itu harganya lebih sangat murah sekali ya, sangat murah sekali. Tapi isinya itu biasanya hanya elemen makro ya, seperti hanya kalsium begitu kurang lebih. Nah, kemudian untuk ternaknya, lah ini ada sapi, bisa diberikan kepada kambing, domba, unggas, ikan dan juga udang. Dan produk Bosfarm ini sudah diuji ya, diuji baik secara kandungannya, kemudian beberapa testimoni yang sudah menggunakan dan ini terus ya dikembangkan sehingga nanti akan menghasilkan produk yang lebih bagus lagi. Nah, kemudian produk Boswam ini juga terdiri dari diracik khusus dari bahan-bahan baku ya terbaik di dalam negeri. Nah, kemudian yang saya sampaikan di awal tadi ini sangat berkaitan ya dengan kandungan apa yang ada di dalam Boswam. Nah, ini termasuk adalah mineral makro, kemudian mineral mikro serta vitamin dan ekstrak-ekstrak herbal lainnya. Nah, yang saya singgung juga tadi bahwa kalau produk di pasaran itu hanya mengedepankan ini unsur-unsur makronya ya, seperti kalsium. Padahal unsur-unsur mikro, unsur-unsur yang sifatnya kecil tapi dibutuhkan, itu harus ada juga, misalkan seperti zinc dan juga selenium. Lah, ke beberapa komponen mikro inilah yang itu jarang ya ditemui di produk-produk lain yang sudah beredar di masyarakat. Nah, kemudian cara penggunaannya dari Boswam ini ketika Bapak Ibu nanti buka, bentuknya dia adalah serbuk ya, serbuk. Kemudian cara penggunaannya saya sampaikan di awal tadi bahwa ini adalah sifatnya menambahkan ya, ditambahkan ke pakan ternaknya. Lah, ukurannya berapa? Ukurannya adalah di 0,2 sampai 0,3% ya dari campuran pakan ya. Jadi kalau Bapak Ibu eh, mengaduk pakan ya punya pakan 10 kilo untuk ternak, lah itu ya kira-kira di 2 sampai 3 sendok makan. Lah tentunya kalau untuk ternak besar ya pasti itu berbeda kalau porsi pemberiannya ya karena kan ternak besar misalkan sapi ya itu pasti makannya kan lebih banyak otomatis nanti proporsinya sama tapi jumlah pemberiannya yang mungkin berbeda begitu nggih. Nah, jadi saya contohkan misalkan sapi itu makannya 10 kilo terus ayam kan nggak mungkin makannya 10 kilo ya. Kalau ayam mungkin hanya berapa gram gitu ya. Lah maka nanti pemberiannya pun berbeda, tapi dari segi proporsi itu tetap sama. Ya, 0,2 sampai 0,3% begitu. Nah, kemudian dari manfaatnya ya, dari produk Boswam ini sangat banyak sekali dan ini mengakomodir dari berbagai komoditas ternak. Jadi misalkan kalau kita lihat dari sapi potong ya, yang mungkin sudah pernah pelihara atau sudah pernah tahu bahwa ini produk Boswam ini dapat meningkatkan dari kualitas dagingnya ya. Jadi biasanya yang banyak dikejar oleh pengusaha-pengusaha atau pegiat di peternakan utamanya ternak potong ya baik sapi maupun domba itu adalah dari kualitasnya ya dari karkasnya ya itu lebih tinggi kemudian dagingnya itu biasanya warnanya lebih cerah begitu. Nah kemudian untuk yang pegiat ternak perah ya baik di domba di kambing maupun di sapi perah lah ini berkaitan dengan peningkatan produksi susu ya. Jadi kalau
produksi susunya naik lah, maka nanti yang dijual dari susunya otomatis kan lebih tinggi juga. Lah ini berkat Bos Farm ini sendiri juga. Kemudian yang berkecimpung di dunia usaha ayam petelur, nah, misalkan unggas petelur, lah ini dapat meningkatkan, nah ini produktivitas telur begitu. Jadi eh, dia lebih tinggi ya dalam produksi telurnya. Dan ini berkaitan juga dengan kualitas telurnya ya. Nah, yang di dalam ketika telurnya itu dibuka, biasanya warnanya kuning telurnya itu lebih cerah gitu ya, tidak pucat. Lah ini kan juga sangat disukai oleh siapa namanya konsumen ya. Kalau telurnya agak pucat begitu kan, konsumen kadang bertanya loh, ini kok pucat, ini kenapa? Lah, ada produk Brus Farm ini dapat mengatasi hal tersebut begitu. Nah, kemudian masih berkaitan dengan telur. Lah, ini kalau kita lihat dari cangkangnya, nah ini telurnya dia lebih tebal ya. Kalau cangkangnya lebih tebal, ya otomatis eh, tahan banting ya. Tapi kalau dilempar begitu ya tetap pecah ya. Tapi kalau hanya gesekan-gesekan sedikit karena cangkangnya lebih tebal, nah dia akan lebih tahan begitu. Nah, kemudian eh, kalau yang berkecimpung di dunia hatchery atau penetasan, lah ini daya tetasnya ya, daya tetasnya dari telurnya itu dia akan lebih tinggi dengan pemberian bosom ini. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah ini Bapak Ibu. Nih, dapat meningkatkan kesehatan ternak. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan ini fungsi kekebalan tubuh atau imun. Lah, kenapa? Ya karena kalau ternaknya sehat, ya otomatis kita tidak mengeluarkan biaya tambahan, misalkan untuk beli obat, kemudian disuntik, manggil dokter dan sebagainya. Nah, kalau populasinya sudah ribuan ekor misalkan atau ratusan ekor, ada ternaknya eh, sakit kemudian mati, ya otomatis itu akan menimbulkan kerugian. Nah, di sini dengan produk Bosfarm diberikan ke ternak, dicampurkan ke dalam pakan. Nah, ini otomatis akan meningkatkan kesehatan ternak. Nah, kalau ternaknya sehat, lah nanti produksinya akan meningkat. Nah, kemudian berkenaan juga dengan ini yang berkecimpung di dunia sapi. Lah, ini biasanya adalah masalahnya sapinya itu susah dikawinkan. Nah, karena sapi itu kan mayoritas kawinnya adalah kawin IB ya, atau inseminasi buatan ya. Nah, jadi dengan adanya produk Buswam ini itu bisa meningkatkan kesehatan reproduksi sehingga dapat memperbaiki kinerja reproduksinya juga. Nah, kemudian, nah ini masih berkaitan juga dengan reproduksi. Nah, ini mengatasi siklus birahi yang juga tidak teratur kadang di ternak sapi begitu ya. Nah, ini bisa diatasi juga dengan pemberian produk Bosfarm. Nah, kemudian bagi ternak-ternak yang sakit, lah itu kan perlu recovery ya pastinya. Nah, ini kalau diberikan produk Bosfarm ini proses percepatan penyembuhannya itu juga akan lebih cepat. Nah, ini kita kembali lagi ke pengusaha ternak perah tadi ya. Kalau kita cermati eh, ternak yang baru melahirkan, misalkan sapi perah yang baru melahirkan, itu otomatis memproduksi susu ya yang lebih tinggi lah. Biasanya itu kalau orang Jawa ada yang apa ya istilahnya itu ambruk sapinya atau jatuh begitulah. Itu biasa disebut dengan milk fever. Nah, ini karena apa ya? Karena sapinya itu kekurangan mineral lah. Mineral tadi itu bisa disuplai dari produk Bosfarm ini sendiri. Nah, kemudian ini tadi masih berkaitan dengan reproduksi. Lah, ini kalau Bapak Ibu yang sudah mainan di bidang peternakan tentunya tidak luput ya dari istilah silent hit atau birahi tenang. Jadi kalau pada ternak itu biasanya siklus birahinya itu tidak setiap hari Bapak Ibu. Jadi per berapa hari sekali gitu ya. Kalau sapi itu biasanya di 20 sampai 21 hari dan biasanya eh, terekspresikan dengan beberapa apa ya istilahnya itu gambaran ya, misalkan ternaknya itu eh,
bengak-bengok atau bersuara berisik dan sebagainya. Lah itu dinamakan dengan estrus. Lah kemudian ada beberapa kejadian bahwa ternak itu tidak menunjukkan gejala-gejala birahi. Lah ini biasa dinamakan dengan silent hit atau birahi tenang. Lah dengan pemberian bosom ini silent hitnya itu bisa diatasi sehingga birahinya itu kelihatan dan dikawinkan begitu ya. Nah, kalau birahinya tidak kelihatan kan kita tidak tahu mengkawinkan ternaknya ini sudah pas atau belum waktunya begitu kira-kira. Nah, kemudian keunggulannya apa ya tadi ketika produk Busfarm ini diberikan melalui campuran pakan ini dapat meningkatkan nafsu makan dari ternak. Kalau nafsu makannya ini sudah meningkat, ya kalau dalam bahasa peternakannya ya otomatis yang akan dimakan juga akan lebih banyak. Kalau yang dimakan ini lebih banyak, ya otomatis nanti dapat meningkatkan pertumbuhan dan bobot badan. Begitu ya kira-kira. Nah ini kemudian kalau berkaitan dengan bulu, nah ini ternyata produk Bosfarm juga dapat menyebabkan bulunya ini lebih klimis ya dibandingkan dengan yang tidak pakai Bosfarm. Lah, kenapa kok klimisnya ini juga dikejar dari bulunya? Ya karena lagi-lagi konsumen ya begitu. Kalau dilihat ternaknya kok bulunya kusam begitu ya, ya otomatis ya tidak tertarik dan sebagainya. Lah, dengan penggunaan Bosfarm ini bulunya ini lebih klimis, halus begitu kira-kira. Nah, kemudian tadi ya nafsu makan meningkat sehingga dapat memicu pertumbuhan dan bobot badan. Dan kenapa kok itu terjadi ya? Karena proses pencernaan yang ada di dalam tubuhnya itu juga lebih bagus begitu kira-kira. Nah, kalau proses pencernaannya ini sudah bagus, maka pakan yang diberikan itu akan lebih efisien begitulah. Efisiennya itu bagaimana? Misalkan Bapak Ibu memberikan ternaknya itu pakan 10 kilo, ya otomatis kan pasti ada dibuang ya melalui feses atau kotoran dan sebagainya lah. Kalau yang dikeluarkan itu lebih sedikit, nah maka itu akan lari ke daging maupun ke susu lah. Maka dari itu itulah yang dinamakan dengan efisien begitu kira-kira. Dengan penggunaan Boswam ini tadi berkaitan dengan nafsu makan akhirnya proses pencernaannya bagus, pakan yang diberikan lebih efisien dan akhirnya apa ya itu tadi pertambahan bobot badan maupun produksinya juga akan meningkat. Nah, selanjutnya ini adalah berkaitan dengan bau lah. Ini biasanya adalah menjadi momok ya bagi pelaku peternak yang wah ini kalau pelihara ternak pasti baunya menyengat ya, baunya menyengat, tidak enak, terus tidak disukai tetangganya dan sebagainya. Lah, di penggunaan dengan produk Boswam ini dapat mengurangi bau ya, tidak menghilangkan ya, masih ada baunya tapi itu lebih berkurang. Lah harapannya kalau baunya sudah mulai berkurang, lah itu tadi tetangganya tidak protes begitu ya. Kemudian produk Boswam ini juga dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh ya. Ya tadi ya fungsi kekebalan tubuh akhirnya imunnya meningkat sehingga ternaknya ini menjadi lebih sehat. Kalau ternaknya lebih sehat ya otomatis resiko kematiannya itu juga bisa ditekan. Nah, kemudian ini yang menarik juga ya pada ayam. Lah ini bulunya juga lebih mengkilat ya, lebih kayak ada minyaknya gitu ya. Jadi mulus begitu ya, tidak kusam begitu ya. Nah, kemudian ini pada ayam ini ternyata jenggernya ini juga bisa menjadi lebih merah loh. Kenapa kok merah? Ya, karena biasanya adalah kalau ayam jenggernya itu merah biasanya menandakan bahwa ternak itu sehat ya, tidak sedang mengalami sakit dan sebagainya. Nah, kalau jenggernya itu pucat ya, pucat begitulah biasanya diidentikan dengan eh, ayamnya itu sedang mengalami sakit begitulah. Penggunaan bird farm ini dapat menjaga imunitas kekebalan tubuh sehingga diekspresikan melalui jenggernya ini warnanya lebih merah. Nah, kemudian bagi pelaku usaha ayam petelur ya atau unggas petelur, lah itu biasanya
ada namanya kasus prolapsus ya. Nah, berarti eh, wadah telur yang ada di dalam tubuh atau istilahnya itu rahimnya ya, itu ikut keluar begitu ya, ikut keluar ya. Kalau sudah keluar ini membalikkannya susah ya, begitulah. Dengan penggunaan Boswam ini ternyata dapat mengurangi resiko prolapsus tersebut. Nah, kemudian kalau pada pelaku usaha ayam yang modelnya sistemnya diumbar begitu ya, jadi antar ayam itu saling ketemu sama lain begitu ya, mungkin di situ ada sifat kanibalisme lah. Kalau sudah ada sifat kanibalisme itu ayam satu itu biasanya eh, menotol ya, atau memaruh temannya lah. Kalau sudah begitu otomatis ya temannya akan sakit, lecet dan sebagainya lah. Ternyata penggunaan Boswam ini bisa mengatasi kanibalisme pada ayam tersebut. Nah, kemudian saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu. Jadi untuk Boswam sendiri ini adalah produk teknologi pakan suplemen atau pakan tambahan ya untuk ternak. Jadi pakan yang sudah ada begitu ini dicampur dengan Boswam sedikit saja dengan takarannya tadi. Nah, kemudian diberikan kepada ternak. Begitulah campurannya berapa ya tadi ya? Di 0,2 sampai 0,3% dari campuran pakan. Nah, kemudian misalkan kalau ada pertanyaan, Pak, kalau untuk sapi ini bisa dicampur dengan rumput atau tidak? Nah, yang menjadi PR adalah karena rumputnya itu panjang-panjang atau sudah dicacah menggunakan chopper atau bagaimana? Lah kalau rumputnya masih panjang-panjang, lah ini agak susah ya diberikan karena nanti tetap perlu dicampur ya. Kalau rumputnya panjang-panjang ya otomatis kan agak susah untuk mencampurnya begitu. Lah, ya bagaimana kalau untuk yang menggunakan rumput saja ya? Kalau bisa itu ada carrier-nya, bisa menggunakan bekatul, menggunakan polar, dedak, padi dan sebagainya. Nah, itu sebagai media penghantar supaya ternaknya itu benar-benar makan atau masuk ke dalam tubuh si produk Boswam ini. Nah, kemudian ada beberapa apa ya istilahnya itu peristiwa ya di beberapa peternak itu kan eh, biasanya mengenal istilah komboran atau pakannya itu dibasahi ya dengan air itu malah tidak mengapa. Jadi misalkan ada bekatul, kemudian biasanya dia bekatul dikasih air, kemudian dikasihkan ke ternaknya, ke sapinya, ke dombanya. Nah itu tidak mengapa, dikasihkan aja Boswam dengan takaran berapa tadi ya untuk eh, dia nyampurnya seberapa, kemudian diukur kira-kiranya 0,2 sampai 0,3% kemudian diberikan. Nah, kemudian untuk hewan eh, air ya, perairan misalkan nila atau udang dan sebagainya. Lah, ini pakannya itu, pakan yang biasa diberikan biasanya kan bentuknya pelet lah. Kalau bisa itu dibasahi terlebih dahulu sedikit begitu ya. Nah, kemudian boswamnya dicampurkan supaya apa? Boswamnya itu menempel di permukaan si pakannya. Nah, kemudian kalau sudah dicampur, lah itu baru diberikan kepada ikannya begitu. Nah, menurut beberapa testimoni juga ternyata dengan penggunaan boswam pada ikan nila ini eh, dia dagingnya lebih tebal ya. Kemudian pada musim pancaroba begitu kalau eh, apa ya hewan di perairan gitu kan nafsu makannya menurun lah. Dengan penggunaan boswam ini ternyata dia dapat mengatasi itu tadi penurunan nafsu makan di musim pancaroba kira-kira. Ya, sekali lagi ya terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan mendengarkan produk knowledge dari Nutrisel tadi. Semoga nanti bisa membawa manfaat dan silahkan nanti kalau mau nyoba dan biarkan hewannya yang berbicara, hewannya yang menjadi wasitnya nanti berubah atau enggak begitu. Oke, matur nuwun dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bos Farm biarkan hewan bercerita.